Kamu duduk gak? Nggak usah. Serius. Lu kenapa ketusuk? Kena jarum ketusuk. Sampai bengkok banget ini. Ih, duduk aja nih. Sini duduk. Gak apa duduk aja. Duduk kok. Udah duduk. Bisa kamu bisa duduk. Kamu mau aku bangkok? Prank. Rame tiba-tiba gitu ya. Enggak sih. Kok di situ sih? Emang kenapa? Ya kayak ngalangin pemandangan gitu. Ya guys, ini kita tadi baru masuk kelas terus keluar karena tiba-tiba kuis dadakan. Dan aku kayaknya masuk ke bagian kita mau ngapalin dulu nih NZ emang. Ampun. Iya di situ sendiri. Kalau sini aman enggak? Anjay. Iya kelihatan full. Aku jatuh ke situ. Yang kita apalin. Enzim dibagi menjadi dua. Yang pertama ada enzim amilase, dia berada di mulut, dan enzim kedua ada protease, dia ada di bagian lambung. Fungsinya untuk pemecah lemak. Fungsi amilase salah satunya bisa menghentikan pendarahan pada luka kecil, contohnya seperti terkena pisau. Kemudian enzim. Enzim adalah senyawa kimia yang berperan sebagai biokatalisator, sehingga dapat diartikan bahwa enzim sebagai katalis organik yang membantu mempercepat reaksi biologis dalam metabolisme tubuh tanpa ikut reaksi dengan substrat. Katalis adalah penghubung. Mekanisme kerja enzim. Enzim dapat meningkatkan reaksi tubuh dengan cara meningkatkan gembok dan kunci lock and key theory ditemukan oleh Simon Fisher pada 1890. Dipersiapkan kertas selembar dengan namanya ya. Oke. Saya mah jawaban teman-teman cukup jawabannya singkat, padat dan jelas. Gak usah panjang-panjang bertele-tele. Waktunya cuma per soal itu cuma 2 menit. Simon Fisher, dia adalah penemu teori lock and key theory. Gembok dan kunci. Teori kecocokan yang terinduksi dikemukakan oleh Daniel Coulson adalah penemu teori kecocokan yang terinduksi. Dikemukakan pada tahun 1958. Aku nggak ingat jujur kalau ada itu. Di sini ada tulis ini. Teori gembok dan kunci dikemukakan oleh Emil Fischer pada tahun 18. Iya. Emil Fischer pada 1890. Teori ini mengungkapkan bahwa substrat yang bercocok dengan kunci. Teori kecocokan yang terinduksi dikemukakan oleh Daniel Coulson pada 1958. Enzim adalah senyawa kimia. Aku ngapain yang mana kemarin? Pengertian singkatnya ada enzim adalah protein globular yang berfungsi sebagai katalis biologi. Kalau yang panjang, enzim adalah senyawa kimia yang berperan sebagai biokatalisator, sehingga dapat diartikan bahwa enzim sebagai katalis organik yang membantu mempercepat reaksi biologis dalam metabolisme tubuh tanpa ikut reaksi dengan substrat. Hanya aku yang singkat aja. Enzim adalah protein globular yang berfungsi sebagai katalis biologi. Jelas ya? Namanya tadi dipanggil. Oh, dia masih di sini. Kira udah mulai. Semangat ya. Lemparin jawabannya. Salam dia. Semangat. Protein globular
Enzim adalah protein globular yang berfungsi sebagai katalis biologi. Sumpah. Nah, gini biasanya. Dari celana Coba lagi ya. Teori enzim itu ada dua. Yang pertama teori Locke and Kay teori yang dikemukakan oleh Emil Emil Fischer Emil Fischer pada tahun 1894. Sedangkan teori kedua yaitu teori terinduksi kecocokan. Teori kecocokan yang terinduksi yang dikemukakan oleh Daniel Osland pada tahun 1958. Enzim yang memiliki sisi aktif yang fleksibel itu dikemukakan oleh Daniel Osland pada tahun 1958. Sedangkan teori gembok dan kunci itu ibarat enzim dan substrat yang hanya bisa cocok dengan kuncinya. Ibarat gembok yang hanya cocok dengan kuncinya. Kalau fleksibel itu teori kebijakan induksi yang dikemukakan oleh Daniel Osland pada tahun 1958. Sedangkan teori Locke and Kay itu dikemukakan oleh Daniel Fischer pada tahun 1858.